Halo teman-teman, kembali lagi bersama Hakim Elektronik. Kali ini kita akan perbaikan speaker aktif merek Sharp yang memiliki dua speaker 8 inci per boxnya. Karena ini sebenarnya stereo ya, jadi dua box. Nah, oke. Dengan tipenya bisa lihat di belakang ya. Oke, modelnya itu CBOX D888WB. Dan kerusakannya itu suaranya itu serak-serak gimana gitu ya, jadi kelerek-kelerek kalau kata orang Jawa. Oke, kita coba play ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, suaranya itu kelerek-kelerek. Oke, seperti apa perbaikannya, langsung saja kita eksekusi. Bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita lepas dulu untuk mempermudah perbaikannya. Namun jangan lupa untuk mengembalikannya ya teman-teman ya. Speaker aktif merek Sharp ini mengadopsi rangkaian power amplifier berjenis OCL ya teman-teman ya. Jadi di sini itu udah ada dua heatsink. Heatsink ini sebagai pendingin. Di sini ada dua, itu antara min dan plus ya teman-teman ya. Ya sebenarnya stereo, tapi transistor finalnya itu dijadikan satu antara min dan plusnya. Jadi transistor finalnya itu tidak memiliki atau tidak menggunakan isolator karena sudah heatsinknya itu sudah terpisah sendiri-sendiri. Nah di sini saya memastikan saja, kita pindah dulu ini, cabut ya. Dan ini yang tadi kelerek-kelerek kita pindah ke sini teman-teman. Jadi kita lepas ini, kemudian kita pindah ke sini. Nah, ini hanya untuk memastikan saja yang rusak itu bagian yang L atau yang R ya. Kemudian kita coba kembali ya teman-teman ya. Ingat, ini hanya untuk memastikan saja, mempermudah perbaikan seperti itu ya. Dan jika nanti ketika kita pindah seperti ini suaranya itu normal, berarti yang rusak hanya sebelah, kan seperti itu ya teman-teman ya. Setelah saya coba, ternyata keduanya itu bermasalah, jadi suaranya serak semua. Dan langkah pertama kita akan melakukan pengecekan tegangan ya teman-teman ya. Untuk sepengalaman saya, tegangan supply untuk OCL seperti ini itu biasanya antara 26 volt ya, 25 sampai 30 volt lah ya. Jadi antara 25, 28 atau bahkan 30 volt. Dan untuk memastikannya itu teman-teman bisa lihat voltase yang tertera pada elko-nya. Cara mengeceknya, atur skala volt DC di skala 200 volt ya. Karena di sini ringnya itu 20 langsung 200. Kalau ringnya ada 50, taruhlah di 50 ya. Oke, pin prop hitamnya itu taruh ke ground. Groundnya di mana ini? Ya, kita cari aja groundnya di mana. Groundnya itu biasanya ada di input, itu juga ada ground ya. Yang jelas yang ini di bagian ini itu jangan disentuh. Ini adalah bagian primernya ya, yang ada warna putih ya, bergaris putih ini ya, yang bergaris putih itu di bagian ini adalah bagian primernya. Jadi jangan disentuh posisi hidup karena di sini mengandung tegangan tinggi ya teman-teman ya. Disitulah kadang teman-teman cerobohnya, saya juga. Ya oke. Inilah taruh di ground. Oke, saya taruh di pin speaker ya. Speaker itu kan satunya ground, yang satunya out dari power amplifiernya.
Kemudian prop merah itu saya taruh di katoda dan anoda diodanya. Kita cek di sini ya teman-teman, terdeteksi 28 volt, dan untuk minusnya di sini 28 volt. Itu normal karena di sini elko-nya hanya menggunakan 35 volt ya. Untuk tegangan normal. Apakah mungkin spekernya? Oke, kita coba menggunakan speaker eksternal seperti itu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, di sini saya menggunakan speaker eksternal untuk mencoba ya. Ini dia speakernya. Kecil aja lah ya. Yang penting itu suaranya bisa terdeteksi ya. Kita coba kembali. Ternyata masih serak teman-teman, masih klerek-klerek. Hati sedih, perih sangat perih, cobaan tumpah Kalau sudah bisa dipastikan seperti ini ya teman-teman ya, teman-teman tinggal oprek di bagian power amplifiernya. Ya bisa transistornya sudah mulai mati sebelah mungkin bisa jadi ya, atau mungkin resistor untuk outspeakernya ya. Kita cek aja teman-teman ya, bongkar semuanya, kita cek satu persatu komponennya di bagian power amplifiernya, terutama transistor bagian inputnya ya. Setelah saya bongkar transistor finalnya itu menggunakan TIP 41 dan 42 ya. Dan di sini ini adalah transistor drivernya. Ini juga transistor drivernya. Kemudian ketiganya dan keempatnya ini adalah salah satunya itu transistor fase-nya. Di sini ada transistor TIP 41 dan 42. Ini untuk regulator tegangan 15 volt CT ya teman-teman ya. Jadi di sini ada dioda Zener 15 volt. Kemudian arusnya itu diperbesar menggunakan transistor TIP 41 dan 42 seperti itu ya. Kemudian kita cek satu persatu untuk transistor finalnya terlebih dahulu ya. Ini transistor TIP 42 atau berjenis PNP. PNP itu berarti kolektornya minus ya. Oke, di sini terukur sekian, kemudian untuk pin emitornya sekian. Kita balik. Normal ya. Oke. Ini juga normal ya. Untuk TIP 42-nya normal. Kemudian untuk TIP 41-nya ya teman-teman ya. TIP 41-nya di sini yang bagian emitor itu putus. Ya, bagian emitornya sudah error, rusak ya. Kalau untuk kolektornya masih connect. Kemudian yang satunya kalau yang satunya masih normal, tapi alangkah baiknya kita ganti semua untuk TIP 41-nya ya teman-teman ya. Setelah melakukan pengecekan transistor finalnya, teman-teman berikutnya melakukan pengecekan pada bagian drivernya ya. Seperti contoh di sini ya teman-teman ya. Di sini ada 5 buah dioda. Ini diodanya itu berkaki 3. Kalau biasanya pada driver OCL itu menggunakan dioda 4148 ya teman-teman ya. Ya, di sini ada 5 buah dioda. Ini adalah dioda namun mempunyai 3 kaki seperti transistor ya bentuknya. Tapi ini dioda teman-teman. Namanya itu dioda Schottky ya. Untuk katodanya atau plusnya itu biasanya pada pin tengahnya. Kalau transistor SMD itu pin kolektornya seperti itu ya. Kita cek satu persatu ya teman-teman ya.
Jadi yang saya lakukan akan mengganti transistor TIP41 nya 2 buah. Kemudian saya akan mengganti keempat dioda ini menggunakan dioda 4148. Untuk pemasangannya nanti saya tunjukkan ya. Setelah saya melakukan perbaikan atau pergantian pada dioda tadi ya teman-teman ya, cara pasangnya itu seperti ini ya. Jadi untuk katodanya atau bagian plusnya itu terpasang pada kaki satu atau kaki tengahnya. Kemudian karena ini terpasang seri ya, langsung saja saya seri seperti ini ya teman-teman ya. Sebelum pergantiannya itu kita cek dulu jalurnya. Ini posisi katodanya di mana dan anodanya di mana. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Dan untuk transistor finalnya sudah saya ganti ya teman-teman ya. Langsung saja kita coba.